Halo sahabat damai, selamat datang di channel Duta Damai Dunia Maya Regional Sumatera Barat. Bersama saya Raffi dalam sesi Ota Damai. Nah, saat ini di samping saya ada Kak Nilam. Halo Kak Nilam. Halo, Apa kabar? baik. Oke, sebelumnya Kak Nilam boleh perkenalan sedikit dulu nih. Oh, boleh dong. Oke, halo semua. Perkenalkan, saya Murnilam. Senang sekali bisa diajak ngobrol sama Bang Raffi pada malam hari ini. Dan tentunya tidak jauh dari pembahasan Ota Damai. Oke, siap. Sahabat damai, pembahasan kita pada Ota Damai kali ini ialah bagaimana harmonisasi anak muda dalam mewujudkan kerukunan umat beragama. Nah, Kak Nilam, sebelum kita masuk ke topik pembahasan, boleh dong cerita-cerita dulu nih. Kak Nilam itu asli Padang atau gimana? Merantau. Oh, merantau di Padang. Kampungnya dulu di? Kampungnya di Nias, Sumatera Utara. Oke, Nias. Di Padang udah berapa lama, Kak? Udah sekitaran 5 tahun ya. Oke, 5 tahun di Padang. Nah, kan Kak Nilam udah 5 tahun di Padang nih. Boleh dong cerita-cerita sedikit bagaimana pengalaman hidup Kak Nilam di Padang, terutama bergaul dengan teman-teman lintas agama yang ada di Kota Padang. Kalau dilihat dari unsur masyarakatnya, itu jelas nampak pengelompokan terjadi. Misalnya yang Islam di sini, yang Kristen di sini, yang agama lain di situ, gitu. Dan kemudian yang untuk suku-suku juga, itu juga nampak pengelompokannya. Oh gitu. Pernah nggak sih Kak Nilam kayak didiskriminasi gitu di Padang? Diskriminasi selama di Padang sih, dibilang diskriminasi itu yang fatal-fatalnya sih nggak ada ya. Tapi kalau diskriminasi yang dibalut dengan candaan itu ada. Oh, jadi dia bercanda cuman nggak sengaja. Ya, entah sengaja atau tidak sengaja, tapi dibungkuskan dalam bentuk candaan dan ternyata itu menyinggung. Mungkin kalau baper ya itu gimana lah dia. Jadi candaannya tuh seperti apa tuh Kak Nilam? Mungkin bisa diberikan contoh. Candaannya itu sepele aja sih. Kita lagi nongkrong sama teman-teman dulu itu pas masih kuliah, lagi nongkrong. Kebetulan hari Sabtu, jadi besok tuh hari Minggu. Jadi katanya gini, Murnilam, kamu jangan lupa datang besok temui bapakmu di gereja ya. Kan orang Kristen tuh kalau penyembahan itu bapak gitu. Jangan lupa temui bapakmu gitu. Itu sih. Oh gitu. Satunya. Jadi itu menyinggung ya Kak Nilam ya, kan secara itu benar, menyinggungnya di mana itu? Sebenarnya kalau dibilang temui bapakmu itu tidak menyinggung ya, tapi penyampaiannya itu seolah-olah gimana gitu. Ngeledek gitu ya? Iya, ngeledek karena dipanggil bapak ya. Mungkin ada artian tertentu ya. Oke, siap. Kalau nggak salah nih, Kak Nilam juga tergabung dalam organisasi pemuda lintas agama ya kan? Nah, boleh dong cerita sedikit bagaimana pengalaman Kak Nilam selama di organisasi pemuda lintas agama. Secara kan namanya organisasi pemuda lintas agama, tentu di dalam organisasi tersebut terdapat banyak agama yang ada, terus banyak juga suku. Selama tergabung di Pelita itu khususnya senang sekali tentunya ya, dimana yang sebelumnya itu hidupnya hanya bergaul dengan yang satu suku, bergaul hanya yang satu agama aja, tapi dengan bergabung dengan Pelita itu bertemu dengan teman-teman dari berbagai latar belakang suku dan agama. Ada yang Minang, ada yang Nias, Batak, semua ada di sana. Tionghoa juga ada. Lalu agama juga ada semua ya. Dan selama bergabung di sana tuh tidak ada sih istilahnya membeda
membedakan, tidak ada istilahnya karena kamu beda suku sama aku nggak mau berkawan. Itu di sana tuh nggak ada ya. Benar-benar di lingkungan itu terpancar gitu ya kedamaiannya. Jadi istilahnya kalau secara geografis tadi Kota Padang ada pengelompokan di tiap wilayah, kalau misalnya telah tergabung ke dalam komunitas itu berbaur semua ya gitu ya Kak ya. Semua. Nah oke, ada nggak sih momen-momen yang Kak Nilam ingat nih bersama teman-teman dari pemuda lintas agama? Pada saat perayaan Hari Besar Keagamaan ya Vi, itu kita saling mengucapkan selamat merayakan hari raya keagamaannya misalnya kan. Kemudian Pelita sendiri kemarin pernah juga ikut diundang memasang lampion pada saat Imlek kemarin itu ada juga. Dan yang terakhir pas Idul Adha itu kita dari Pelita juga diundang makan bareng dan dikasih apa ya, kupon kurban ya. Oke. Nah menurut Kak Nilam nih, kalau kita lihat di media sosial isu agama atau isu sara itu sangat sensitif, bahkan apabila isu tersebut viral bisa menimbulkan konflik berupa perpecahan. Tanggapan Kak Nilam sendiri bagaimana itu menanggapinya? Kalau untuk diri sendiri, kita mengetahui bahwa setiap agama itu mengajarkan kebaikan ya. Tidak satupun agama yang mengajarkan keburukan atau menanamkan nilai-nilai negatif. Nah, kalau menurut saya postingan-postingan yang muncul di media sosial itu seperti ujaran-ujaran kebencian dan seolah-olah menilai buruk agama lain selain agama pemosting. Kalau untuk diriku sendiri nggak usah terlalu diambil hati ya. Kita tidak perlu berada di posisi orang yang seperti itu. Kita harus bijak di dalam bermedia sosial. Kita juga harus bijaksana di dalam memilah informasi dan berita-berita. Jadi informasi dan berita yang bersifat memecahkan itu, yang berunsur sara, itu tidak perlu kita tanggapi dan tidak perlu kita sebar, karena itu bisa memunculkan aura negatif sama kita ya. Dan itu merusak kerukunan bersama. Penting nggak sih kita sebagai anak muda untuk menciptakan harmonisasi dalam mewujudkan kerukunan umat beragama? Penting banget. Justru dari kita yang muda-muda inilah harus memulai memulai gerakan-gerakan keharmonisasian ini. Karena dalam segala unsur itu pemuda lah yang aktif, orang-orang muda. Jadi usaha kita untuk menjaga keharmonisasi itu untuk selalu menjadi pemuda yang selalu outputnya itu positif sih. Berusaha agar sesama kita itu merasa nyaman. Nyaman itu dalam artian kita menghargai dia, bahwa dia itu adalah dia, tidak seperti kita. Saling menghargai ya Kak ya, bukan nyaman bikin baper anak orang ya. Enggak. menghargai, jangan bikin baper. Nah, terakhir mungkin ada pesan dari Kak Nilam kepada anak muda nih. Oke, pesan tentang perdamaian ya. Ya tentu dong. Oke, pesan aku, perdamaian itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk menjaga persatuan Indonesia, dan itu dimulai dari kita sebagai anak muda, siapa lagi kalau bukan kita. Oke, siap. Demi masa depan Indonesia yang lebih damai dan tentram, mari kita saling bergandengan tangan. Jangan menjadikan perbedaan itu sebagai alasan untuk tidak bisa bersama. Oke, siap. Gitu sih. Ya, sesuai dengan semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika ya Kak ya. Berbeda-beda tetapi tetap bersatu juga. Oke, Yeah. Kak Nilam, kayaknya sampai sini dulu obrolan kita ya.
dalam seri Otak Damai. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih Kak Nilam ya. Iya. Oke. Nah, sahabat damai, itulah tadi sesi Otak Damai kita lagi. Nah, kita bisa dapat menarik kesimpulan bahwasannya dalam upaya harmonisasi dalam mewujudkan kerukunan umat beragama, tentunya kita harus membangun komunikasi yang efektif dengan membuat orang nyaman untuk berbicara dengan kita. Yang kedua, kita sebagai anak muda apabila melihat konten-konten isu sara di media sosial, ya alangkah lebih baiknya kita tidak perlu respon atau kita tidak perlu share. Jadi stop di kamu aja. Karena apa? Karena kalau kita share itu nantinya suasananya akan lebih memanas gitu. Dan ya konflik pun tak akan kunjung-kunjung selesai. Nah, sahabat damai, sekian dulu Otak Damai dari kita bersama saya Arafi Saputra Irwanda. Saya Murnila Melase. Nah, kami undur diri. Terima kasih dan salam damai karena damai itu Indonesia.